Welcome to Book of Doing. Book of Doing. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang menjelang sore Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Walaupun saya sering kali menanyakan kabar Anda, tapi kami doakan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan akan kami ajak Anda untuk tahu lebih jauh tentang bagaimanakah peran serta dan kontribusi dari sosok yang satu ini itu mampu membuat satu perubahan di zaman sekarang. Nah, kalau kita tahu bahwa penggunaan dari aplikasi-aplikasi berbasis digital tidak lewat dari hal yang namanya infrastruktur. Nah, pemerintah juga sudah mendukung beragam jenis penyempurnaan infrastruktur, satu di antaranya adalah internet. Nah, mungkin banyak daerah-daerah yang masih terkendala dengan sambungan internet. Dan sosok yang satu ini ternyata punya peran besar yang sangat luar biasa terhadap kemajuan internet. Sehingga beliau menerbitkan satu buku yang berjudul Better Internet, Better Life. Nah, ini dia bukunya. Hari ini kita akan coba bahas lebih lanjut karena hadir sosok yang sudah ada tepat di depan saya. Tadinya saya begitu melihat buku ini agak sedikit, wah ini buku fitnah banget nih. Kenapa fitnah banget Mas Daryl? Karena di buku ini tertulis, tadinya saya itu seorang yang tidak pede, berwajah gelap, berhidung pesek, dan tidak layak untuk tampil di depan umum. Tapi ternyata begitu Anda melihat hari ini, seorang Mas Roberto Gustinov berbeda dari awal yang saya bacakan tadi di awal. Oke, selamat siang Mas Roberto. Ya, selamat siang Mas Daryl. Apa kabar Mas? Kabar baik, terima kasih Mas Ini Daryl. sebenarnya pencitraan atau apa sih? Tidak sama sekali seperti yang tertulis di buku loh Mas Roberto. Iya, karena yang tertulis di buku itu sesuai dengan cerita mama saya waktu itu. Jadi waktu bayi begitulah tampilannya gitu. Syukurnya pas udah dewasa nggak begitu Mas. Udah dewasa lebih ganteng maksimal ya. Amin. Thank you loh Mas Roberto waktunya. Saya lebih enak manggil Mas Roberto, Mas Robert atau apa? Ya Mas Roberto, oke. Mas Roberto ya. Ya. Mas Roberto, buku Better Internet, Better Life. Ini kita belum bahas secara detail tentang apa dan bagaimana buku ini ya. Tapi boleh dong, banyak orang yang melihat sosok siapapun yang sukses itu adalah sosok yang sekarang. Ya. Tapi mereka nggak tahu gitu loh, bagaimanakah perjalanan hidup mereka. Dan saya yakin dari apa yang menjadi seperti sekarang ini, seperti Mas Roberto, itu kan nggak lepas dari peran serta lingkungan sekitar, khususnya orang tua. Betul. Please take me to your journey dong Mas Roberto. Ya, ini saya langsung cerita dari awal sampai akhir nih berarti ini. Oke, ini memang cerita yang cukup panjang ya, karena memang buku ini juga bercerita dari saya mulai lahir, bahkan sebelum saya lahir, jadi dari latar belakang keluarga sampai saya sehari ini gitu kan. Dan mungkin sebelum saya cerita, saya juga ingin menyampaikan sebenarnya buku ini hadir gitu ya, tercipta sebenarnya dilandaskan yang paling utama karena bentuk penghormatan saya kepada orang tua. Penghormatan saya tepatnya kepada papa saya. Karena pada waktu sebelumnya belum lama ini gitu ya, papa saya PSUW gitu. Jadi papa saya meninggal, dan ini menjadi satu bentuk penghormatan saya kepada beliau gitu ya, untuk mengenang lah istilahnya. Nah, makanya terciptalah buku ini. Nah, cerita tentang saya sendiri, bagaimana saya terbentuk, bagaimana saya menjalani hidup sampai hari ini memang dimulai tentu dari peranannya keluarga. Memang peranan keluarga ini sangat signifikan ya kepada hidup saya. Dimulai dari keluarga saya yang memang awalnya tidak berkelimpahan ya, banyak hutang sana sini, hidup benar-benar dari minus gitu kan. Bahkan untuk sekolah dan segala macam pun ya mama saya berusaha sangat keras gitu ya untuk bisa menghidupi keluarga gitu. Nah, memang dari kecil keluarga saya mengajarkan saya menjadi seorang pejuang gitu. Saya memang diajarkan, dididik menjadi seorang yang bekerja keras. Bahwa ketika kita ingin sesuatu gitu ya, ya kita harus kejar gitu. Kita yang harus berusaha untuk mendapatkan itu gitu. Dan memang semuanya tidak mudah. Nah, karena memang dengan kondisi keluarga yang serba terbatas gitu ya, yang dari minus gitu kan, perhatian ataupun kasih sayang dari orang tua itu tidak saya rasakan secara langsung gitu kan. Nah, itu membentuk saya menjadi pribadi yang cukup mandiri gitu dalam perjalanannya. Dan ketika saya sekolah ya, kebetulan saya menjadi salah satu korban bullying. Nah, memang ketika sekolah ini juga membentuk saya menjadi seseorang yang lebih individualis, lebih lebih suka menyendiri ya, karena mungkin memang tadi dampak-dampak dari bullying tadi ya. Nah, itu saya rasakan dari saya kelas 5-6 SD sampai kelas 3 SMP.
eh dengan keluarga yang sangat bekerja keras gitu ya. Saya dididik, saya melihat, saya mencontoh gitu ya. Bagaimana orang tua saya bisa berusaha dari titik minus sampai hingga akhirnya waktu tahun 2008, 2010 itu sudah mulai mengalami kemajuan gitu yang signifikan. Ya saya menjadi saksi hidup keluarga saya mengalami perubahan gitu ya. Dari yang benar-benar sulit masa-masanya ya hingga saya bisa menjadi yang cukup lah gitu ya, memiliki kecukupan. Bahkan waktu kecil itu saya pernah jualan kalender, jalan-jalan pakai sepeda gitu kan, muter keliling rumahan gitu, dan banyak hal lain gitu. Terus saya sangat ingat sekali waktu itu mama saya mengajarkan saya untuk saving, artinya menabung gitu kan, menabung. Terus mama saya bilang uang tabungannya dipakai buat muterin jualan voucher ya. Jadi tabungan saya dipakai buat jualan voucher nih, voucher pulsa, pulsa GSM gitu ya, voucher pulsa HP. Nah dari situ mama saya yang jualan memang, tapi saya yang nabungin kan. Dari situ saya pertama kali bisa beli ya kasur waktu itu, ranjang sendiri. Terus waktu itu juga sempat jadi kebeli PS2 waktu itu. Nggak direntalin ya? Nggak direntalin. Jadi pinter banget bisnisnya kalau gitu kan, direntalin juga. Bener, otak bisnis banget ya gitu ya. Iya. Ya jadi memang hal-hal itu sih yang diberikan gitu, yang dididik dari keluarga saya. Dan karena memang cukup keras ya kehidupan sebelumnya, artinya saya waktu kecil ya keluarga banyak yang dihina dan segala macam. Jadi keluarga saya itu benar-benar struggle lah pada awalnya gitu, benar-benar jarang ada yang bisa membantu dan segala macam. Kita benar-benar berjuang keras untuk terus melanjutkan kehidupan gitu. Nah itu yang membentuk saya tentunya. Nah kemudian dalam perjalanannya gitu saya ini mulai masuk ke dunia-dunia yang cukup nakal sempat gitu ya. Itu waktu saya SD gitu. Nah kelas 6 SD itu saya sempat dekat sama saudara saya, sepupu saya. Nah dia memang lebih dewasa dari saya, lebih tua lah gitu ya. Sempat saya diajak kabur dari rumah. Saya kabur dari rumah kemana? Ke warnet. Nah ke warnet. Nah dari situlah saya baru kenal yang namanya internet gitu. Saya baru tahu nih, internet kayak gini ya, seneng ya, seru ya gitu kan. Dan memang karena ke warnet kita main game online kan, di situ kan ya, kita main game ya. Dari situlah saya mulai tertarik dunia internet. Nah, dari situ saya semakin explore lagi nih tentang internet gitu kan. Ya waktu itu memang zamannya itu masih susah sekali internet ya, masih langka lah, bukan hal yang umum internet itu kayak sekarang. Nah di situ saya mencari provider lokal, akhirnya ketemu provider lokal. Saya pasang di rumah, seneng tuh pas pasang ngeliat dia pasangnya nggak pakai kabel, waktu itu masih pakai radio gitu ya. Seneng, saya ikuti. Kemudian besoknya saya sering datang ke kantornya buat ikutan masang, gitu. Jadi tanpa dibayar ya, pokoknya gue pengen ikut aja deh gitu, ikut masang, bantu. Merasa nyaman dan enak ya. Iya, ya karena memang saya kan di sekolah ya kena bullying tadi, kemudian di rumah juga kurang ada perhatian gitu kan. Ya udah deh, gue pelariannya ke situ gitu istilahnya kan. Jadi ada kegiatan lain tuh di situ. Itu yang membuat saya semakin memahami dunia internet, semakin bisa gini loh cara masang internet dan segala macam. Nah itu berjalan dari SD sampai ke SMP. Nah pas kelas 3 SMP akhirnya saya berpikir, karena waktu itu kondisi keluarga udah mulai bagus tuh, ekonominya udah mulai naik gitu kan. Saya mintalah ke papa saya gitu, Pak pengen dong bikin usaha internet gitu kan, karena di Kerawang masih jarang gitu kan. Ya tadi juga Mas Diryo mungkin udah mulai tahu, ini keluarganya nih pebisnis banget nih kan gitu kan, jadi otaknya udah mulai mikir ke sana gitu. Iya, jadi wah pengen dong gitu kan, dan punya cita-cita gimana ngalahin income-nya si papa gitu istilahnya. Dulu udah ambisinya begitu gitu kan. Dan detik itu juga ya ditolak. Detik itu juga ditolak sama bapak saya. Yang ngapain ya, anak sekecil ini gitu kan udah mau usahanya internet lagi gitu, mendingan yang gampang-gampang gitu, jualan pulsa kayak, jualan apa kayak kan gampang, ini internet gitu. Nah akhirnya karena saya tidak punya alasan lagi untuk di Kerawang, artinya ya saya udah kena bullying dan segala macam gitu kan, saya memutuskan SMA itu pengen pindah ke Jakarta. Ke Jakarta. Saya jadi SMA itu di Jakarta, ngekos sendirian. Nah ini pinternya papa saya sih, saya rasa. Dia ketika saya pindah ke Jakarta, detik saya memutuskan pindah ke Jakarta, dia bolehin.
buat bangun internet. Tapi bangunnya di Kerawang. Balik lagi dong. Jadi mau nggak mau, saya setiap kali sekolah, Jumat Sabtu Minggu saya pasti ke Kerawang. Saya jadi pasti pulang. Iya. Gitu. Jadi Binet itu berdiri tepat sekali pas saya masuk SMA kelas 1. Tahun berapa tuh Mas? 2010. 2010. Iya, jadi 2010 itu didirikan Binetnya. Jadi pas saya masuk SMA dia baru berjalan dah tuh. Nah, mungkin itu sebagai salah satu trik papa saya ya biar saya pulang terus setiap minggu gitu kan. Jadi nggak macam-macam di Jakarta gitu kan. Dan memang ini menjadi kesehariannya saya. Jadi setiap kali saya sekolah ya saya sekolah. Di luar jam sekolah udah pasti saya ngurusin soal Binet gitu. Dan setiap Jumat Sabtu Minggu kan saya pasti pulang tuh ke Kerawang. Itu saya bisa dari jam 7 pagi saya mulai kerjakan gitu ya pekerjaan Binet sampai jam 3 pagi saya masih bisa di atas tower waktu itu. Masih di atas tower buat masang-masang gitu ya, masang radio dan segala macam. Jadi saat itu Mas Robert memang totally in the business ya? Iya, total. Not only on the business ya? Betul. Sekarang udah on the business dong? Iya. Mantau segala Ya macam. berjalan lah, ada tim lah dan gitu kan. Kalau dulu pertama kali Binet berjalan itu nggak ada karyawan sama sekali. Sendirian? Waktu awalnya berpartner, berdua. Oke. Jadi yang tadi saya cerita saya sempat ketemu yang provider lokal itu. Nah ada satu orang yang saya ajak untuk bangun bareng. Nah ternyata memang dalam 1 tahun berjalan gak lama kita menemukan jalan yang berbeda. Jadi kita berpisah gitu kan. Jadi akhirnya saya sendiri. Jadi pas kelas 2 SMA-nya saya sendiri tuh sampai kelas 3 dan sampai sekarang gitu kan. Nah memang di awal itu kita nggak punya karyawan sama sekali. Jadi end to end tuh benar-benar saya ikut masang, saya ikut naik ke atas tower, naik ke genting, malu juga, ngebor juga. Berasa banget ya. Berasa, naik ke para gitu kan. Ke atas atap rumah gitu, narik-narikin kabel semuanya ya kita kerjain. Ya jadi memang itu sih perjalanan awalnya Binet sih. Jadi kalau ditahan sampai situ nih ceritanya nih Mas Robert ya, saya merasa begitu. Sebenarnya pola sukses orang-orang yang sukses itu pun sama gitu ya. Karena ada berawal dari mereka harus hidup dengan kekurangan, harus betul-betul ngerasa ya sorry itu saya lapar, haus, kemudian juga nggak bisa menikmati. Dan saya berpikir gini, betul juga ya banyak orang yang mengatakan kalau saat itu Anda bersyukur, otomatis Tuhan akan merubah hidup Anda. Betul. Tapi dengan usaha. Makanya kalau misalnya mau bersyukur tuh lihat ke bawah gitu. Masih banyak orang-orang yang di bawah kita sebetulnya. Betul. Tapi ketika kita ingin termotivasi, ya kita lihat ke atas. Betul. Wah kok kita nggak bisa ya kayak gitu. Jangan berambisi untuk ke sana, tapi jalani pelan-pelan. Itu saya temukan di sosok Anda Mas Robert. Dan itu benar-benar membuat saya berpikir, iya ya pola untuk bisa sukses itu sebenarnya sama. Cuma momentumnya aja yang beda-beda. Kan Mas Robert udah mulai dari SMA, harus ke sana ke sini. In the business dulu gitu ya, makanya tadi saya sekarang udah ada bisnis kan, udah gitu ya. Nah dari pengalaman hidupnya Mas Robert, ilmunya itu didapat dari mana Mas? Otodidak atau bagaimana? Untuk bisa ngerti gitu loh, masang, naik ke tower, kan otomatis kan harus ada perhitungan-perhitungan yang tepat gitu ya. Betul. Itulah menariknya ya Mas Daryl ya dalam saya menjalankan usaha. Tapi sedikit saya menambahkan yang tadi Mas Daryl sampaikan gitu ya. Memang kalau orang bilang sukses itu meninggalkan jejak katanya. Jadi ya memang pasti punya pola. Ya itulah perjuangan-perjuangan ya. Ya dan saya juga menjadi salah satu orang yang selalu bilang kita dalam kondisi sulit itu justru menjadi ya kalau orang sekarang bilangnya ya privilege katanya. Iya, betul. Kalau saya bilang kesulitan itu adalah privilege juga. Bukan hanya ngomongin soal keberlimpahan. Ya keberlimpahan udah jelas privilege, kita nggak usah bilang gitu ya. Tapi kesulitan juga adalah privilege. Karena kita bisa dibentuk, kita bisa diarahkan untuk menjadi lebih kuat gitu. Tanpa adanya kesulitan itu saya rasa saya juga nggak akan ada di sini gitu. Dan tadi untuk pertanyaannya Mas Daryl terkait soal hitungan-hitungannya, ada yang ngajarin atau enggak. Dibentuknya benar-benar dengan perjalanan. Jadi pas ngejalanin ya banyak belajar. Papa saya sendiri dia kontraktor, dia nggak di bidangnya, dia bukan bidang IT sama sekali gitu. Jadi ketika saya menjalankan bisnis benar-benar dilepas sendirian. Bahkan saya nggak ditanyain nih uangnya kayak gimana dan segala macam. Benar-benar saya harus belajar sendiri dan saya mengalami yang namanya ditipu, yang ngalamin yang namanya rugi. Apalagi waktu itu saya ketika awal kali Binet berdiri gitu ya. Saya sudah merasakan yang namanya keuntungan yang cukup besar waktu itu. 2010 gitu ya, dan saya masih SMA
saya nggak punya tanggungan apapun, saya nggak punya pikiran bahwa bisnis itu akan ada resiko dan ada mungkin musibah dan segala macam. Sehingga setiap kali saya mendapatkan keuntungan, saya buang-buang. Ini penyakit anak muda ini. Penyakit anak muda kalau misalnya udah dapat uang itu kan, wah udah nih bulan depan juga ada lagi gitu kan. Gitu kan. Ya buang aja gitu kan. Nah, akhirnya dari situ saya banyak belajar banget. Saya pernah hampir bangkrut juga beberapa kali di Binet. Waktu itu ketika saya masih kelas 2 SMA sempat saya udah mau ujian gitu kan. Besoknya ujian. Internet saya semua perangkatnya habis kena petir. Mati semua. Servisnya saya. Perangkat saya mati semua. Dan besoknya ujian. Dan malam itu saya langsung diteleponin semua customer, kebun binatang semua keluar. Wah, stresnya luar biasa. Saya udah kayak, wah gue kayak mau nyerah aja deh hidup. udah susah banget itu buat ngadepinnya. Tapi ya balik lagi ya, karena harus terus berjuang ya. Life must go on gitu kan. Harus terus berlanjut gitu. Akhirnya berpikir gimana caranya. Uang waktu itu habis karena dipakai buat yang aneh-aneh gitu kan ya, buat main game dan segala macam gitu kan. Kalau di buku mungkin dibaca saya main game waktu itu, main game online gitu kan. Habis ke voucher game online gitu. Akhirnya ya saya telepon ke vendor saya. Nah, ini supplier saya ini saya beruntung bertemu orang-orang yang sangat luar biasa baik. Jadi waktu itu saya ketemu supplier saya gitu kan. Bayangin seorang bocah anak kelas 2 SMA ya. Artinya masih umur 15-16 tahun gitu ya. Datang gitu kan. Saya waktu itu jam 6 sorean saya telepon, tunggu ya, dia di Harko soalnya di Mangga 2. Saya bilang, tunggu ya saya ke sana, saya mau ambil barang. Nah, barang yang diberikan itu puluhan juta nilainya. Dan diberikan tanpa ada jaminan apapun. KTP aja saya nggak punya. Dia nggak tahu orang tua saya siapa. Nggak tahu rumah saya di mana. Dikasih dan saya bawa. Dan waktu itu saya ngekos waktu itu di Tanjung Duren gitu kan, bawa motor ke Harko, hujan-hujanan waktu itu, terus pulang bawa plastik besar gitu kan. Akhirnya habis itu saya dari Harko ke Tanjung Duren lagi ke Citraland, naik taksi buat ke Kerawang. Nah, ke Kerawang itu nggak boleh taksi. Jadi sampai Cikarang doang. Cikarang saya turun dijemput baru sampai Kerawang. Nah, sampai Kerawang saya langsung beresin tuh. Pasangin semua perangkatnya, subuh-subuh selesai, balik lagi ke Jakarta. Buat ujian besoknya soalnya kan. Wah, itu gilanya luar biasa saya. Stres itu luar biasa. Orang tua tahu ya? Tahu. Ya, kalau tahu detail sih enggak. I mean gini loh, Mas Robert. Banyak orang tua yang sampai dengan saat ini itu masih mengedepankan ya udah lu pendidikan aja dulu. Betul. Masalah kerjaan nantilah nyambi-nyambi. Nah, itu peran orang tua di situ gimana? Jadi memang ya saya juga mengakui bahwa orang tua saya juga sempat minta saya untuk stop. Ya, itu juga bukan hal yang jarang, itu sering juga gitu kan. Dan tentulah orang tua kan pengennya yang terbaik kan buat kita kan. Ya, pendidikan adalah salah satu modalnya kita buat ke depan. Nah, saya cuma bisa meyakinkan orang tua saya adalah orang tua saya punya keinginan itu, ya saya harus penuhi juga. Tapi saya juga punya jalan hidupnya saya yang memang saya inginkan. Nah, memang saya ini orangnya agak batu nih, Mas Diril. Saya ini agak keras kepala. Jadi kalau pengen ya gue pengen gitu kan, nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi ya udah deh kita penuhin dua-duanya gitu. Pendidikan jalan, ya ini juga jalan. Jadi ya selama saya memang sekolah pun syukurnya saya tidak sampai tertinggal lah sekolahnya. Jadi sekolahnya tetap bagus, kuliah pun saya tetap bagus. Jadi saya masih bisa memenuhi ekspektasinya orang tua. Berarti bisa diartikan dari situ kalau kita main positive thinkingnya, orang tua tuh memberikan kita kesempatan untuk belajar bertanggung jawab ya. Betul. Dalam artian begini kan, sekarang ini banyak orang tua yang harus fokusin anaknya dulu untuk sukses secara akademis, sehingga ngerasa, aduh pak aku punya passion di sini, terkungkung dengan hal itu. Ini jarang loh orang tua yang punya konsep pemikiran kayak gini loh. Sekaligus mengajarkan kita tuh untuk tahu diri dan mawas diri, tanggung jawab. Betul. Karena kalau dikasih tanggung jawab kan berat ya Mas Robert ya untuk bener-bener menyeimbangkannya. Orang punya butuh, orang punya ingin juga gitu. Gue dikasih tanggung jawab nih, papa udah ngasih yang terbaik nih buat kita percaya ini. Gimana Mas secara mindset? Saya mau menyinggung sedikit secara mindsetnya. Pola pikir Anda saat itu tuh gimana gitu? Pola pikir saya waktu itu ya. Jadi pada prinsipnya sih saya selalu memikirkan adalah orang tua saya selalu berjuang buat keluarga. Dan pasti apa yang dia inginkan adalah yang terbaik buat saya menurut mereka. Menurut mereka. Nah, poinnya sebenarnya adalah saya harus memahami
pandangannya mereka juga gitu kan, bahwa mereka memberikan itu buat saya gitu. Jadi makanya saya harus mencari jalan tengahnya. Gue pengennya begini, tapi orang tua pengennya begini gitu. Jadi ya gue harus bertanggung jawab terhadap ini dua-duanya. Kecuali ya memang gue mau melepaskan mimpi gue yang ini nih, ya gue ikut aja. Karena ujungnya juga kan kita nggak tahu nih, kita masih muda, kita nggak punya pengalaman juga kan. Orang tua lebih tahu sebenarnya kan. Kalau kita jalanin tiba-tiba kita gagal, mau siapa yang tanggung jawab juga. Ujungnya kita minta bantuan lagi ke orang tua kan. Dan kebetulan saya sangat beruntung ditemukan dengan keluarga yang open mind. Mereka orangnya fleksibel, simple, dan mereka nggak yang oh lu harus ikutin gua kayak gimana gitu. Ya, jadi mereka benar-benar membebaskan saya gitu. Makanya ya dari kecil juga kan saya jarang diperhatikan dan segala macam kan, karena memang kesibukan orang tua kan. Nah itu yang memang membuat saya lebih bisa bertanggung jawab terhadap diri saya sih. Gitu. Ini sebenarnya ngobrol kita hari ini tuh menyentuh banyak lini permasalahan kehidupan ya Mas Robert ya. Yang saya cermati tadi dari sisi parenting juga dapat gitu loh, dari sisi motivasi diri juga Mas Robert punya satu fondasi yang sangat kuat. Kita melihat banyak orang tua yang lagi-lagi saya mengatakan ya udah lu sekolah aja dulu gitu kan, masalah biaya nggak usah pikirin orang tua yang penting ngurusin, yang penting apa yang kita mau itu lu lakuin aja, bahasanya gitu ya Mas Robert ya. Sorry saya menggunakan kata nggak apa-apa. Tapi ternyata dari apa yang dirasakan Mas Robert ketika memutuskan untuk harus seimbang antara kecintaan di dunia internet, supporting orang tua, ini selaras gitu ya Mas ya. Kapan mulai memutuskan untuk say goodbye dengan orang tua? Dalam artian begini, Pak, saya udah sekolah, saya udah sesuai dengan apa yang diinginkan. Boleh dong saya minta waktu untuk mewujudkan mimpi dan keinginan saya. Itu kapan ketok palunya? Masih ingat nggak? Kalau orang tua saya jujur ekspektasinya tidak terlalu tinggi kepada saya. Itu beruntungnya saya. Saya punya orang tua yang tidak terlalu berekspektasi, oh lu harus kayak gini gitu. Yang pasti mereka bilang adalah ya jadi anak yang benar, bisa hidup yang baik gitu kan, jaga nama baik keluarga, udah gitu. Ya sisanya adalah kesuksesanmu sendiri. Bahkan saya sering dibilang, saya kan orangnya cukup workaholic ya, karena turunan papa saya dia workaholic gitu. Dan ambisiusnya kan sangat tinggi sekali gitu kan. Malah mereka yang sering bilang, udah jangan gila-gila banget kerjanya katanya, udah jangan terlalu gini banget gitu kan, nikmatin aja gitu kan. Tapi memang darah mereka mengalir, jadi mereka punya ambisi itu benar-benar turun di darahnya saya gitu. Jadi benar-benar yang saya juga pengen ngejar gitu. Dan kalau tadi dibilang orang tua mungkin banyak yang melarang gitu ya, artinya ya udah pendidikan dulu dan segala macam. Saya rasa sebenarnya nggak salah, karena itu memang kekhawatiran mereka terhadap anak-anaknya. Tapi satu hal juga mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya pasti selalu sampaikan ini ke orang tua kalau saya di posisi itu ya. Jadi saya di posisi yang dilarang gitu ya. Saya akan bilang momen saat ini terlalu cepat untuk kita tinggalkan. Kalau kita nggak mulai sekarang, mungkin besok kesempatannya udah nggak ada. Karena zaman sekarang udah beda sama dulu gitu loh. Jadi apa keinginannya orang tua saya ikutin, tapi saya juga tidak bisa menyerahkan hidup saya sepenuhnya di sini, karena saya khawatir di kemudian hari kesempatan saya akan hilang nih. Nah ini yang selalu saya mencoba ketika orang tua saya juga meminta saya untuk bubarin Binet, gitu ya. Saya mencoba membuat mereka mengerti. Jadi orang tua saya juga nggak yang begitu saja dia langsung mengerti. Contohnya saya sempat berdebat waktu itu dengan orang tua saya terkait saya mau lanjut kuliah atau enggak. Anak SMA, saya sudah punya penghasilan. Kita anak muda selalu mikir, ngapain lagi kuliah? Ujung-ujungnya kerja cari duit. Kan gue udah kerja, gue udah ada duit nih, ya kan? Ngapain lagi kuliah? Nah, waktu itu sempat saya beradu mulut dengan papa saya gitu kan. Tapi ya pada prinsipnya adalah kita kan nggak bisa juga kita nentang orang tua terus kan. Ya jalan kita juga nggak akan bener gitu. Kita bisnis juga nggak akan bisa bagus lah kalau kita melawan terus gitu kan. Nah makanya ya harus cari jalan tengah dong. Ya kita berikan pengertian. Ini menjadi hal yang saya lakukan waktu itu. Kenapa saya ingin melakukan ini dan komitmen saya apa ketika saya melakukan ini? Ya komitmen saya adalah ya saya pasti penuhkan, karena orang tua saya cuma minta ya udah kamu S1 deh yang penting, gitu kan. Ya udah saya akan S1 gitu. Tapi ini saya akan tetap jaga karena ya saya punya mimpi di sini. Ini udah mulai profesional ya, maksudnya karena profesional harus bisa bagi waktu antara kuliah, pekerjaan dan juga mimpi itu sendiri. Ya. Oke, Mas Robert, kita mau singgung sedikit masalah konten buku ini ya. Ini kan buku yang diterbitkan oleh Literary Media Tama.
Bnet, Better Internet, Better Life. Ini berapa lama proses pembuatannya, Mas? Cukup cepat ya, waktu itu dari awal mulai itu cuman sekitar 2 bulan. 2 bulan? Hmm. Oh, lumayan dong ya. Hmm. Dan disadur dari mana sih? Kenapa? Disadur dari mana? Apakah kisah pribadinya Mas Robert, atau mungkin juga ada inspirasi lain yang dimasukkan di buku ini untuk bisa menyempurnakan hasil cetaknya? Kalau konten di buku ini sebenarnya benar-benar total tentang kehidupan saya dan keluarga sih. Jadi di bab 1 itu akan bercerita tentang keluarga. Jadi memang total itu bercerita bagaimana keluarga saya, bagaimana mereka struggle-nya. Dan kemudian baru di bab 2 sampai bab akhirnya itu bercerita tentang saya kecil sampai saya hari ini gitu. Oke, so what's the meaning of Bnet? Bnet, kalau ditanya what's the meaning of Bnet gitu ya, Bnet adalah hidup saya kalau saya bilang. Ya karena benar-benar dari nol saya benar-benar yang bangun, capeknya luar biasa, gilanya luar biasa, mau bangkrutnya berkali-kali, benar-benar di titik terendah berkali-kali juga di sana gitu kan. Jadi kalau saya bilang Bnet adalah saya. Nah, saya ini memang juga salah satunya tetap peranan keluarga ya. Mama saya, papa saya gitu ya. Papa saya orangnya holes kalau kita sebutnya. Kita orangnya santai-santai aja, ya kasih-kasih aja gitu kan. Nah, mama saya kebetulan orangnya seneng banget yang namanya berbagi. Mama saya tuh orangnya senengnya sosial gitu. Jadi bahkan waktu di saat keluarga kita susah pun dia setiap bulan selalu bersedekah, itu pasti gitu. Nah, sekarang dia udah mulai santai, dia bikin grup sosial juga malah gitu kan dengan teman-temannya. Nah, ini yang menurun kepada diri saya gitu. Dan ketika saya menjalankan Bnet gitu, saya selalu berpikir apa sih yang saya bisa berikan gitu kepada orang lain dengan Bnet. Tentu ketika kita membangun usaha banyak gitu kan, ya kita ngomong yang simpelnya aja deh, membuka lapangan pekerjaan, kita bisa menghidupi orang-orang di dalamnya gitu kan. Tapi apalagi nih gitu yang bisa kita berikan? Oh iya, inilah munculnya kenapa tagline Better Internet, Better Life. Oh iya, saya sadar bahwa internet yang lebih baik ini bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Kenapa begitu? Coba kita bayangin sekarang. Ketika kita lagi kerja begitu banyak sekali pekerjaan, tiba-tiba internetnya bermasalah. Wah, apa yang dirasakan? Wah, mamuk, pusing. Gimana kita bisa bilang better life kalau gitu kan? Tapi kalau internetnya lancar, kita happy kan? Kerjaan bisa on time, kita pulang bisa on time gitu kan? Termasuk dalam pendidikan, termasuk dalam entertainment, apapun itu. Sekarang aspek kehidupan kita semua bicara soal internet. Bayangin kalau internetnya jelek, wah repot banget. Jadi ini juga hal yang saya selalu tanamkan di tim saya, bahwa kita di Bnet itu tidak hanya berbicara soal untung rugi. Kita tidak berbicara soal customer komplain ke kita. No, bukan itu. Tapi yang kita bicara adalah ini ketika customer bermasalah, apa yang dia rasakan? Pusingnya kayak gimana itu? Ketika bisnisnya ternyata menggunakan internet, kerugiannya berapa banyak yang dia alami? Bukan kita loh, tapi customer kita loh yang dipikirin gitu loh. Ketika ini pelayanan umum, tiba-tiba internetnya bermasalah gitu kan, ini banyak antrian yang akan tertunda gitu. Dan itu yang akan sangat merugikan untuk customer kita. Gimana kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik? Nah, di situ adalah poin di mana kita menyadari apa yang kita kerjakan di sini itu bisa memberikan kebaikan. Mungkin tidak secara langsung dirasakan, tapi sebenarnya itu ada gitu loh. Oh, karena internetnya lancar, gue kerjanya bisa bagus nih, bisa lancar. Oh, karena ada internet di sini, ternyata saya bisa akses pendidikan lebih mudah. Pendidikan bisa lebih merata. Bahkan kalau saya bilang pernah kita nih di Bnet belum lama ini, di tahun ini kalau nggak salah atau tahun lalu ya. Di Kerawang itu kan masih banyak sekali daerah yang tidak tercover internet, Mas Daryl. Nah, ada satu sekolah itu untuk nyampe ke sananya aja kita harus nyebrang sungai, itu benar-benar gitu, nyebrang sungai. Masih kita istilahnya telanjang kaki nyebrang gitu ya. Kita pasangin sampai ke sana. Sehingga akses pendidikan ini bisa merata gitu. Nah, di situ kan kita bisa melihat bahwa oh, ini ada pendidikan yang belum mendapatkan internet bisa kita berikan. Ini adalah partisipasi kita terhadap masyarakat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka melalui internet. Wah, ini kalau kita ngomongin masalah bisnis kan nggak lepas dari pola persaingan ya, Mas. Betul. Dan saya yakin juga Mas Robert itu orang yang memang sudah bisa memetakan keadaan. Kita coba masuk ke era sekarang ya, Mas Robert ya, di mana pandemi COVID-19 yang akan segera bermigrasi menjadi endemi. Ini ternyata juga membuat banyak kebiasaan orang itu berubah. Betul. Dari yang tadinya belanja konvensional, ketemu bisa pilih-pilih, fitting segala macam, sekarang nggak
cukup swipe aja di smartphone udah bisa kelihatan. Tapi Betul. kan itu kan supported systemnya semua by internet gitu. Betul. Nah, saya melihat Better Internet for Better Life ini lebih mengarah ke apa? Ke jargon kah, ke janji kah, atau ke satu strategi bentuk pemasaran yang sepertinya tuh mampu membuat rival-rival yang lain itu gemeteran gitu loh. Dalam artian, wah, Better Internet Better Life nih. Orang melihat itu aja, are you sure? Mungkin Ya, gitu ya. betul. Nah, apa mungkin dari sisi strategi marketing yang Mas Robert akan lakukan untuk menyikapi banyaknya persaingan? Saya nggak sebut brand-brand lain lah ya yang mereka beredar luas di sana. Nah, Betul. dari sisi Mas Robert sendiri bagaimana strateginya? Jadi kalau kita bicara internet gitu ya, dalam saya membangun bisnis dan menjalankannya, kita lebih sering berfokus diri kepada internal. Itu dulu yang utama. Jadi kalau saya selalu bilangnya kita berkompetisi dengan diri kita sendiri dulu nih, dengan binetnya sendiri. Gimana kita bisa memberikan benar-benar yang terbaik. Gimana kita bisa terus improving tanpa melihat orang lain dulu, tanpa kita melihat kompetitor dulu, gitu kan. Jadi ketika dibilang Better Internet Better Life ini apakah jargon ataupun apa segala macam, sebenarnya Better Internet Better Life adalah sesuatu yang kita yakini, sesuatu nilai yang memang saya harapkan ada di semua tim yang ada di dalam Binet, sehingga mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang mulia, bahwa mereka apa yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat, terutama customer-nya Binet gitu kan. Nah, dalam menghadapi persaingan tentunya banyak hal yang perlu kita lihat gitu kan. Apa yang menjadi alasan daripada customer yang membeli produk kita, ya kan? Dan dalam bisnis kan kita melihat juga ada yang namanya ideal client dan segala macamnya. Memang luas sekali kalau kita bicara teknisnya ya. Tapi pada prinsipnya saya selalu mengedepankan yang namanya kualitas. Karena buat saya jualan internet itu kita nggak jualan produk, tapi kita jualan yang namanya layanan, service. Oke, kita sekarang dealing. Oke, kualitasmu cepat dan segala macam. Tapi ketika ada gangguan ternyata 1 jam 2 jam gak ada respon, pusing nggak? Sakit kepala, ya kan? Apalagi kalau ada gangguan 2 minggu baru disamperin, mati nggak? Sakit kepala, gitu kan? Nah jadi fokusnya kita dalam bersaing gitu ya, selalu di kualitas pelayanan. Jadi bagaimana kita bisa melayani customer secepat mungkin, sehingga mereka bisa memanfaatkan internet tadi untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi prinsipnya itu aja sih. Berarti segmen pasarnya lebih kemana? Ke B2C atau ke B2B Mas Oli? Jadi kalau sebelum 2020 kita itu fokusnya B2B B2G. Kita nggak punya B2C. Nah ketika di 2020 itu kita launching produk baru yang memang segmennya ke B2C. Nah tapi kita juga punya ideal client ataupun customer utama kita yang memang dia utamanya adalah kualitas, bukan harga. Jadi kalau misalnya memang customer yang cari harga, mungkin kita akan mundur. Tapi kalau customernya cari kualitas, ya kita maju, kita fight gitu. Tapi rata-rata ujung-ujungnya yang cari harga balik lagi ke kualitas. Ujungnya gitu, karena kan dia punya kebutuhan kan nggak bisa terpenuhi kan. Makanya jargon statement ada harga ada kualitas tuh ya. Iya benar gitu ya. Semua aspek bisnis dan juga kehidupan ya. Betul. Oke, Mas kita coba ajak Smart Business untuk bisa mendapatkan buku ini. Nah ini mungkin ketika Anda nanti lihat di kanal YouTube ya, buku ini sebenarnya buku yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena di sini membahas tentang probabilitas kehidupan, ada sisi motivasinya juga, ada banyak statement insight-nya di sini, inspirasinya juga sangat kuat gitu. Jadi buku ini sebenarnya bisa Anda miliki kalau Anda ingin mempelajari pola-pola kesuksesan dari seorang, dalam hal ini Mas Robert. Nah, Mas Robert ini seorang yang bisa dikatakan beliau ini punya satu semangat yang sangat tinggi. Ada bandelnya juga. Kenapa saya bilang bandel? Karena sempat melawan orang tua untuk mempertahankan prinsip. Tapi di sisi lain orang tua juga harus bisa mengerti Mas Robert ya. Betul. Anak saya punya kehidupan sendiri gitu loh. Ketika, mohon maaf, saya harus mengatakan ini. Ketika orang tua nanti sudah tidak ada, kemana mereka bergantung? Betul. Kalau mereka tidak dipersilahkan untuk menjalankan kehidupan asal dalam koridor yang positif ya Mas Robert ya. Oke Mas, sorry to say, ini bukunya harganya berapa? 169.000. Rp169.000. Anda bisa temukan di toko buku terbesar di kota Anda. Nah ini ada di rak apa? Tokoh dan Sejarah ya berarti ya. Kalau mau cari di rak Tokoh dan Sejarah. Nah ini bukunya. Nah Anda bisa capture buku ini. Banyak hal yang bisa Anda pelajari. Tapi mungkin Mas Robert, siapa yang wajib banget baca buku ini Mas Robert? Tentu teman-teman kalangan muda pastinya, karena ini menyampaikan bahwa kita bisa bermimpi setinggi-tingginya,
dan dengan kondisi apapun, kesulitan apapun, justru itu menjadi modal utama kita. Bahwa kesulitan itu bukan sesuatu yang menghambat cita-cita kita, justru itu menjadi pembentukan untuk karakter kita. Nah, sayangnya seringkali kan kalau kesulitan dihadapinya dengan keluhan, ya kan? Nah, justru buku ini mengajak kita semua untuk kesulitan ini justru adalah privilege, adalah keuntungan untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik dan modal kita untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi ya teman-teman kalangan muda tentu menjadi harapan saya untuk bisa baca buku ini. Baik. Sorry Mas Daryl, sama tadi mungkin nambahin terkait buku ini dijualnya di marketplace dan online di Instagram. Jadi hanya di marketplace dan juga online ya? Untuk sementara ini atau gimana? Mungkin untuk sementara ini, kalau misalnya nanti bisa masuk ke dalam toko-toko buku, ya mungkin akan ada. Baik. Instagramnya langsung beli ke timnya bisa, Mas? Binet_Karawang ada. Binet_Karawang. Ya. Oke. Baik, Mas, kita sudah sampai di 10 menit terakhir. Saya cuma ingin coba menghubungkan ya, antara peran kehadiran Binet yang digawangi total oleh Mas Robert dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sandi tentang ekosistem digital. Nah, bagaimana Binet memberikan peran terhadap kemajuan ekosistem digital Indonesia? Oke, ekosistem digital ini sebenarnya sangat luas sekali ya kita bicara ya, karena ekosistem digital ini adalah sesuatu hal yang memang sangat diperlukan dalam kemajuan bangsa kita ini. Karena digitalisasi tentu membuat efisiensi dan kecepatan dalam segala lini menjadi lebih baik. Nah, peranan Binet tentu yang sudah paling jelas adalah pembangunan infrastrukturnya. Karena tulang punggung daripada digitalisasi adalah internet itu sendiri, ya kan? Nah, kemudian apalagi nih selain internet? Karena visi kita adalah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat melalui transformasi digital, jadi kita sebenarnya Binet itu tidak hanya berfokus kepada infrastruktur saja, Mas Daryl. Tapi ada beberapa hal lainnya, seperti misalnya kita punya program TEFA, Teaching Factory. Nah, Teaching Factory ini adalah program yang Binet garap bersama institusi pendidikan, jadi kita bekerja sama untuk bisa mendidik anak-anak ini dari kelas 10 sampai kelas 12 sampai mereka lulus. Nah, kita siapkan mereka dari kurikulumnya, dari seleksinya bahkan, kemudian mereka bisa PKL, mengalami langsung bagaimana bekerja di sektor internet itu sendiri. Bagaimana bekerja ketika ada di industri internet service provider misalnya. Nah, kemudian itu yang akan dikembangkan ke depan menjadi Binet Academy, yang dimana saya ingin menjadi akademi profesional, yang nantinya bisa orang-orang profesional ini yang ada di Binet bisa mengajarkan kepada siswa-siswa sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri. Karena lapangan pekerjaan itu bukannya tidak ada, tapi kualifikasinya kadang tidak seimbang dengan lulusan-lulusannya. Antara demand dan supply-nya. Betul. Nah, kalau kita bicara soal digitalisasi, memang internet adalah infrastrukturnya, tapi penggeraknya adalah SDM-nya. Jadi tanpa ada SDM yang unggul dalam digitalisasi, ekosistem digital tidak akan pernah tercapai. Nah, maka dari itu ini menjadi fokusnya Binet untuk bisa membangun SDM yang unggul. Saat ini kita masih baru bekerja sama dengan satu sekolah, tapi ke depan kita akan terus buka kerjasama ini menjadi lebih banyak lagi karena ini masih pilot project. Nah, kemudian ada hal lainnya, Mas Daryl, yang kita lakukan. Misalnya seperti contoh program yang kita lakukan untuk UMKM. Nah, kepada UMKM itu kita bekerja sama untuk masukin produk-produk mereka di toko Binet kita sebutnya. Oh, ada toko Binet. Ya, ada toko Binet. Jadi di aplikasinya Binet gitu ya, namanya Binetku di aplikasinya, itu ada toko Binet gitu. Nah, toko Binet ini isinya adalah UMKM Karawang. Produk-produknya kita masukin di situ. Tapi kita yang sortir. Jadi kita memastikan produk-produk UMKM ini memang produk-produk unggulan dan berkualitas bagus. Jadi kita yang sortir, kita juga bantu jualin. Nah, customer Binet yang punya poin, yang punya loyalty itu bisa beli langsung di dalam aplikasi Binet. Jadi ekosistem digital ini mulai dibentuk di situ. Nah, kemudian ada lagi, nggak cuma UMKM saja, tapi juga kafe-kafe yang ada. Nah, kafe-kafe juga bisa nyediain voucher-voucher untuk mereka. Kayak sekarang nih, sebentar lagi kita dalam bulan Ramadan ya. Nah, kita ada program kayak voucher buka puasa misalnya. Nah, itu kita customer Binet tuh bisa beli ke
kafe-kafe yang ada di Karawang. Jadi mereka bisa buka puasa langsung di kafe-kafe itu. Nah ini ekosistem digital yang kita bentuk. Yes. Dan masih banyak lain yang kita lakukan Mas Daryl sebenarnya. Ya ada juga kita bangun aplikasi khusus untuk wisata misalnya. Wisata di Karawang kan masih sangat jarang ya. Kalau misalnya Mas Daryl saya tanya, wisata Karawang tahu nggak Mas apa aja Mas? Kan? Sebenarnya banyak loh Mas. Wisata Karawang itu yang luar biasa bagus gitu ya. Tapi karena brandingnya kurang, promosinya kurang, nah ini yang menjadi persoalan sebenarnya. Padahal wisatanya banyak. Nah kita mengawalinya dengan e-locating dulu. Jadi voucher-voucher ataupun tiket masuk itu dilakukan secara digital. Nah kemudian kita juga bangun juga e-ticketingnya sehingga masyarakat bisa beli secara online untuk masuk ke wisata itu. Nah, jadi masih banyak sekali yang memang kita kerjakan, tapi yang pasti kita akan terus berpartisipasi dalam membangun ekosistem digital. Ini visi dan misi yang mulia loh, Mas Robert. Jadi saya perlu menanyakan ini. Kalau Anda mau tunjuk jari, siapa yang kira-kira wajib membantu ini? Kementerian, lembaga, stakeholder, siapa? Tentu semua pihak sih, Mas Daryl. Terutama pasti ya kementerian, pemerintah pusat, pemerintah lokal bahkan pemerintah daerah sih yang paling kita butuhkan karena pemerintah daerah ini menjadi penjaganya kita juga. Kita pengusaha lokal ini kan butuh dukungan tentunya. Karena tanpa adanya dukungan ya kita akan mati juga dengan kompetisi yang terlalu keras gitu kan. Kita butuh dukungan-dukungan itu ya. Itu yang paling kita butuhkan sih, dan tentu ya dukungan dari masyarakat bahwa stigma produk lokal itu belum tentu jelek kok. Kita buktikan bahwa kita punya produk lebih baik daripada pendatang. Kita buktikan. Tapi tolong dukungannya. Coba dulu deh gitu sebelum lu berpikir, sebelum lu mengambil kesimpulan, coba dulu gitu kan. Baru gitu kan. Karena kesempatan UMKM go global ini juga terbuka lebar sebetulnya. Betul. Tapi pertanyaannya apakah supporting sistemnya mumpuni gitu ya. Betul. Seperti Mas tadi Robert bilang, Binet udah hadir, aplikasi digital udah ada, ekosistem udah kebuat. Kalau misalnya nggak ada supporting dari pemerintah daerah, minimal PR banget kan. Betul. Oke, Mas, waktu kita nggak banyak. Sebenarnya saya masih mau ngobrol banyak nih. Karena saya melihat bahwa saya mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Robert ini tidak hanya sebagai sisi motivasi gitu, tapi kita diajarkan secara tidak langsung untuk ayo bergerak, ayo mulai. Kalau Anda punya kemauan, ya harus didukung dengan kemampuan juga. Dua kata ini sebenarnya masih menjadi sebuah PR tersendiri ya, mau dan juga mampu ya Mas Robert ya. Oke, kita harus akhiri perbincangan ini Mas, tapi mohon dong berikan sedikit wejangan untuk smart listeners yang dengerin kita hari ini tentang Better Internet, Better Life. Apa yang mungkin Anda mau sampaikan sebagai sebuah konklusi perbincangan kita hari ini? Tentunya setiap mimpi yang kita punya, tadi kalau misalnya Mas Daryl sampaikan kemampuan dan kemauan itu harus ada. Kalau saya punya prinsip, tidak ada yang kita tidak mampu kalau kita mau. Tinggal soal kita seberapa serius mengejarnya. Jadi tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai kalau kita memang benar-benar ingin untuk ke sana. Satu pertanyaan terakhir, apa obsesi yang belum terwujud dari sisi pribadi Mas Robert? Obsesi yang belum terwujud, sebenarnya banyak banget Mas. Satu, the bestnya apa? Satu, the bestnya adalah saya ingin punya kawasan kawasan yang memang ini menjadi pemukiman yang saya bisa berikan untuk orang-orang yang tidak mampu. Saya berikan di sana, tapi mereka berada di sana dengan bekerja. Jadi mereka tidak perlu digaji, keluarganya tinggal di sana, tidak perlu memikirkan uang. Nanti kita akan support dari makannya, kehidupannya, pendidikannya dan segala macam ya dengan adanya Binet Academy dan segala macam tadi, gitu kan. Dan ya mereka tinggal bekerja. Jadinya mereka tidak perlu memikirkan lagi hidup itu harus seperti apa. Itu obsesi saya satu yang masih belum ketemu. Niat mulia, tinggal tunggu semesta mendukung untuk amin hal itu ya. Oke, baik. Sebenarnya sekali lagi Anda bisa coba follow Instagramnya Binet di Binet_Karawang. Binet_Karawang. Otomatis untuk mendapatkan buku ini karena memang buku ini belum dilepas di pasaran. Jadi beruntunglah buat Anda yang follow Instagram Binet_Karawang untuk memesan buku ini, dan banyak hal yang bisa dipelajari. Saya aja buka buku ini tuh udah gila ya, bener ya, ternyata semua orang itu kalau dia mau pasti akan diberikan kemampuan oleh Maha Kuasa, dan kalau orang sudah mampu pasti ada kemauannya. Nah, tinggal bagaimana kita memanage dua hal itu. Terima kasih untuk Anda Mas Roberto Gustinov, terima kasih. Kita tunggu buku berikutnya ya. Siap Mas, dengan hal yang perlu kita bahas lebih lanjut lagi. Thank you Mas Daryl. Kita akan ketemu lagi di program Book of the Week yang akan datang. Siapakah sosok yang hadir di sini untuk bisa sharing dan berbagi tentang pengalaman dan sukses hidup mereka dalam bidangnya masing-masing. Saya Daryl Adam, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa. Book of the Week.